Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan yang bertema berdampak. Terambil dari Matius pasal yang kelima ayat ke-16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita supaya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya kita bisa berdampak kepada sesama kita, baik itu di tengah keluarga, di lingkungan, dan juga di tengah-tengah komunitas yang kita saat ini berada. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa berdampak di tengah keluarga kita, maupun di tengah komunitas atau lingkungan sekitar kita? Ada 3 poin supaya kita berdampak di lingkungan kita, di keluarga kita, maupun di komunitas yang kita berada saat ini. Yang pertama, setiap kita orang percaya, ketika kita mau berdampak, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita bisa melihat dari Matius pasal 5 ayat ke-13 sampai 14 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Dilanjut ayat ke-14 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang barusan kita baca, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah garam itu sendiri. Kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Saudara-saudari, ketika kita dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia, bagaimanakah kita mempergunakan garam yang ada di dalam hidup kita, terang yang ada di dalam hidup kita, supaya bisa berdampak atau bisa memengaruhi lingkungan kita, keluarga kita, maupun di tengah komunitas yang kita berada saat ini? Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa seseorang ketika ingin berdampak bukan hal yang mudah. Tetapi pada saat ini kita diajak supaya terang itu bercahaya, saudara. Mari kita mau belajar. Mari kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya terang itu dapat bercahaya di atas semua orang. Lewat kita nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, orang yang mau berdampak atau setiap kita yang mau berdampak, kita harus menjadi teladan. Dalam arti, kita harus menjadi teladan baik dalam tutur kata kita maupun dalam tingkah laku kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, firman Tuhan mengajak kita supaya kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita diajak supaya kita memiliki cara hidup yang baik, entah itu lewat dari perkataan kita, tingkah laku kita sehari-hari kepada sesama kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan terpancar lewat kehidupan kita, saudara. Jadi kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh, baik di tengah keluarga kita, maupun di tempat kita berada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya lewat keteladanan yang kita berikan sehari-hari, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita harus mau menjadi teladan bagi adik-adik kita, saudara-saudari kita,
supaya lewat hidup kita nama Tuhan akan dipermuliakan. Marilah kita memiliki cara hidup yang baik. Marilah kita memiliki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mau berdampak, kita tidak boleh egois. Dan kita tidak boleh berjalan dalam kegelapan. Matius 5 ayat 15 berkata, "Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kita supaya terang yang kita miliki itu kita nyalakan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang, supaya menerangi seisi rumah yang kita berada. Maksudnya apa, saudara-saudari? Supaya kita bisa berdampak, baik itu di tengah keluarga saat ini. Kita harus mau berdampak, kita harus mengajak untuk berdoa, membaca firman, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diajak untuk tidak egois, ya. Kita tidak boleh egois kepada sesama kita. Dan kita tidak boleh memiliki cara hidup dalam kejahatan. Kita tidak boleh hidup dalam kegelapan. Itu artinya kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh memiliki cara hidup yang jahat ataupun memengaruhi orang-orang sekeliling kita melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi hendaknya kita memiliki cara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi berkat, kita mau menjadi saluran berkat kepada sesama kita, kepada keluarga kita, lingkungan sekitar kita, maupun komunitas yang kita berada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Mengajak kita supaya kita bisa memengaruhi sesama kita dalam hal-hal yang baik. Mengajak kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa diteladani. Dan mengajak kita supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Baik itu di tengah keluarga kita, di lingkungan kita, maupun di tengah komunitas yang kita berada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi garam dan terang dunia? Maukah kita mau berdampak positif di lingkungan kita? Mari pada saat ini, saudara-saudari, jadilah garam dan terang dunia. Jadilah orang-orang yang bisa diteladani. Jadilah orang-orang yang bisa memimpin, ya, sesama kita ke hal-hal yang baik, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu